Untuk teman-teman pekebun dan petani alpukat seluruh Indonesia, ayo segera kita mulai menanam pohon alpukat atau pohon-pohon buah yang lain itu mulai dari pekarangan kita. Jadi ayo saudara-saudaraku semua, segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di GUM Avocado Nurseri Blitar. Hari ini saya mengunjungi kebun yang saat ini pohon ini berumur 1 tahun 7 bulan dari penanaman. Waktu penanaman itu tinggi pohon sekitar 1 meter. Jadi kenyataannya dengan waktu 1 tahun 7 bulan ini pohon sudah segede ini, dan dengan umur segini itu pohon kami sudah mulai ada yang berbuah. Di sini ada Markus, Alligator, Columbus, non biji besar, dan ada yang jenis yang lain, jenis introduksi. Pohon sebesar ini, jenis Alligator ini dengan umur 1 tahun 7 bulan bisa tumbuh subur di MDPL 130 MDPL, sangat cocok. Contohnya ya seperti ini pohon-pohon kami. Jadi penanaman dari tinggi 1 meter itu sekarang sudah 1 tahun 7 bulan dan sudah mulai berbuah. Jadi Alligator itu sangat ginjal sekali. Alligator cocok untuk market pasar tradisional karena bentuk buahnya bagus, ditata itu rapi, di packing di kotak kayu itu bisa bagus. Jadi sangat cocok untuk market pasar-pasar tradisional lah. Untuk teman-teman kalau menanam alpukat Alligator itu sangatlah tepat. Jadi rata-rata buah Alligator itu mulai dari bentuk, berat itu sudah masuk kriteria alpukat super. Jadi seandainya teman-teman itu semua menanam jenis Alligator kah atau Markus kah, jadi fase-fasenya itu nanti ada. Dari alpukat lokal itu sudah mulai menurun untuk produksinya, Alligator baru bisa dipetik. Setelah itu Markus itu bisa ditahan. Jadi untuk fase-fase pemanenan itu bisa bertahap. Jadi dengan kita menanam alpukat Alligator, Markus atau Columbus itu bisa mendapatkan harga yang lumayan bagus. Jadi setelah Alligator panenan sudah habis, itu kita bisa menahan alpukat jenis Markus. Jenis Markus itu bisa ditahan di pohon itu sampai sekitar 1-2 bulan. Semakin lama kita tahan, rasanya semakin bagus karena kadar air mulai berkurang. Jadi untuk alpukat Markus itu memang bisa bisa ditahan di pohon. Dia bisa kuat di pohon. Jadi kalau kita memanen itu bisa terakhir gitu. Untuk alpukat Markus itu kelebihan di situ. Dan kalau alpukat Markus semakin tua itu semakin enak. Orang bilang Markus rasanya dingin anyep, itu keliru. Ya tergantung perawatan juga sih. Jadi alpukat Markus itu bisa dikeluarkan atau dipanen itu terakhir kali. Jadi untuk teman-teman yang mau nanam alpukat Markus, katanya orang begini-begini, jangan. Kita pede aja. Alpukat Markus itu ada kelebihannya itu pemanenan bisa di paling belakang gitu.
Sedangkan aligator itu bisa dipanen sebelum Markus. Kelebihannya aligator, satu, dia cepat berbuah. Contohnya seperti ini. Ini umur 1 tahun 7 bulan dari penanaman, sudah mulai berbuah. Ada itu yang nanti di sana alpukatnya sudah mulai menampakkan buah-buahnya. Dan semua dari pohon ini banyak yang berbunga. Karena posisinya sekarang itu katanya sih orang banyak menanam alpukat. Menanam alpukat nanti panennya gimana? Nah, sampai saat ini di Pulau Jawa itu alpukat masih kurang-kurang. Banyak saya ditelepon atau orang-orang sekedar sharing, mulai dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa pun sendiri, itu banyak yang mendapatkan atau sharing dengan saya, mendapatkan tata cara untuk penanaman atau untuk perawatan. Itu sekedar sharing itu banyak sekali, karena teman-teman di luar Jawa itu juga pengen berkebun seperti kita, orang-orang yang sekarang sudah memulai. Jadi untuk berkebun alpukat itu sangatlah tepat, sangatlah bagus. Untuk itu, ayo kita mulai menghijaukan bumi kita atau menghijaukan hutan-hutan yang mulai gundul, mulai menanam dari pekarangan kita, mulai menghijaukan bumi ini dari pekarangan kita. Kalau kita menanam satu pohon, otomatis kita sendiri, keluarga kita, tetangga-tetangga kita sudah mendapat minimal oksigen. Untuk penanaman alpukat, saya dan tim saya sekarang mulai mencari teman-teman pekebun untuk nanti skala ekspor. Jadi untuk skala ekspor itu nanti minimal kita mencari teman atau teman-teman pekebun atau petani itu minimal 100 pohon. Jadi nanti bisa gabung sama kita. Tapi alpukat jenis-jenis tertentu untuk penanaman. Jadi DPL calon petani atau pekebun itu berapa, nanti kita yang menentukan ditanami jenis apa gitu. Mungkin seperti jenis-jenis baru yang kayak khas, lam khas seperti itu, atau yang lain rit 27 seperti itu nanti bisa ditanam di daerah calon petani atau pekebun. Untuk skala ekspor nanti kita bisa perjanjian atau MOU untuk buahnya akan diterima oleh salah satu perusahaan di Indonesia. Ayo kawan, hijaukan bumi mulai dari pekarangan kita. Semangat bertani berkebun. Salam dari Dikum Avocado dan Ijo Sumilir.